Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang telah Engkau sediakan kepada kami. Semoga di hari ini kami boleh melaksanakan tugas dan karya yang Kau percayakan kepada kami dengan benar. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan ini senantiasa menguatkan panggilan dan perutusan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang cukup menyedihkan, karena Yesus banyak mengalami peristiwa dipuji, disanjung di luar tempat asalnya sendiri. Dan hari ini ketika Yesus kembali ke tempat asalnya, dan pada waktu itu adalah hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub, banyak orang heran dengan pewartaan, dengan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang sekampungnya, mereka bertanya-tanya, banyak pertanyaan. Dari mana Ia peroleh? Mujizat apa yang Ia buat? Bukankah Dia ini seorang anak tukang kayu, ibunya bernama Maria? Bukankah saudara-saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan ada bersama kita? Nah, ketika melihat latar belakang dari keluarga Yesus, mereka kecewa. Dan kemudian mereka menolak Yesus untuk mengajar di kampung halamannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pribadi, sebagai manusia, kita tentu merasa kecewa.
kita tentu merasa sedih. Apalagi kita ditolak di tempat asal kita sendiri, tempat kelahiran kita sendiri. Betapa sakit hatinya Yesus ketika mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang sekampungnya. Mereka tidak mengenal Yesus secara benar dan baik. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusiawinya saja. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika mendengar bahasa seperti itu, Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di kaum keluarganya, dan di rumahnya sendiri." Nah, dengan perkataan seperti itu, tidak melemahkan, tidak menyudutkan, tidak menyurutkan niat Yesus untuk terus berkarya, terus mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka yang sekampung dengan Yesus. Maka Yesus pergi keliling ke desa-desa sambil mengajar. Kita belajar dari pribadi Yesus. Walaupun dicap dengan keluarga yang kurang dihormati, tetapi dia terus bangkit, terus pergi untuk mewartakan sabda Tuhan. Nah, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan ini juga mau menyadarkan kita, bahkan menegur kita, bahwa di dalam kehidupan kita, baik dalam paroki, di lingkungan, di Kombas, di komunitas kategorial, kita kadang melihat orang lain berdasarkan latar belakang. Sehingga kadangkala kita tidak setuju, tidak sepaham dengan pemimpin atau koordinator yang ada di suatu tempat. Kita melihat kelemahan yang ada pada diri seseorang. Kita melihat latar belakang dari diri seseorang. Kita tidak melihat bahwa apa yang telah disampaikan, apa yang telah dibuat oleh setiap orang mau menghantar kita untuk sampai kepada Allah. Maka baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam tugas perutusan kita, marilah kita melihat segala sesuatu yang datang dari Allah, segala sesuatu yang keluar dari niat baik seseorang, agar apa yang ia wartakan, apa yang ia tunjukkan kepada kita, senantiasa membawa damai, sukacita, dan keselamatan di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan di dalam tugas dan karya kita. Semoga melalui bacaan ini senantiasa meneguhkan iman akan karya tugas perutusan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan, dan semoga melalui sabda-Mu ini senantiasa menguatkan tugas dan perutusan kami di tempat ini, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan masyarakat kami, maupun tempat di mana kami Kau utus. Semoga melalui karya tugas perutusan kami, orang-orang yang kami layani senantiasa memperoleh sukacita dan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, seluruh niat kita, karya perutusan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.